Tolonglah Bu, dibuka, udah meninggal anaknya Bu. Tolong di... Viral, bayi 5 bulan meninggal di RSUD Tanjung Balai, orang tua sebut pelayanan buruk, pihak rumah sakit angkat bicara. Sebuah video beredar di media sosial Facebook seorang bayi berusia 5 bulan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tanjung Balai, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024 malam. Video tersebut diunggah oleh akun media sosial Facebook Ros Marpaung dan telah 12.900 kali dibagikan. Bayi berusia 5 bulan tersebut diketahui bernama Nisa dan mengalami sakit demam hingga dilarikan ke rumah sakit. Ditemui di rumah duka di Jalan Dipanjaitan, Kota Tanjung Balai, orang tua korban, Carmila Marpaung, mengaku sangat kecewa dengan pelayan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Tanjung Balai yang dinilai tidak melayani masyarakat dengan baik. Adil Pak, kami sendiri Pak mengkonversi, nanti disuruh nanti perawatnya marah-marah Pak. Mana orang tuh? Udah oksigen anakku Pak, oksigen anakku sekarang hidup, sekarang tidak, sekarang suka dilotok baru hidup Pak, suka dilotok baru hidup dia. Suka dipanggil langsung marah. Ini otomatis, ini apa? Kami tak mengerti otomatis itu Pak. Tengok anak Pak, udah begini-gini deh Pak. Kenapa gini-gini? Pegang saja tangannya, marah-marahnya kan Pak. Menurut keluarga pihak perlakuan rumah sakit gimana? Kurang bagus Pak, kurang pelayanan, kecewa saya. Kekecewaan tuh. Menurutnya, banyak keluhan yang tidak mampu diungkapkannya setelah mendapati anaknya sudah meninggal dunia. Awalnya anak saya ini sakit demam, kami bawa dia ke rumah sakit. Di sana, diharapkan dapat berkurang dan sembuh. Tapi, kami sampai di sana seperti tidak dilayani oleh susternya. Anak saya yang semula hanya demam saja, di sana sesak nafas dan tabung oksigennya tidak berfungsi, ujar Carmila Senin tanggal 19 Februari tahun 2024. Selanjutnya, setelah mendapati oksigen anaknya tidak berfungsi, dirinya mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari beberapa petugas kesehatan. Kami meminta tolong, mereka suster marah-marah dan bilang kalau oksigen itu otomatis. Tapi kami lihat anak kami sudah seperti kekurangan oksigen, tapi oksigennya gak hidup. Sampai masuk satu suster dibuka mereka tabung oksigen itu baru hidup. Kami orang bodoh, tapi kami setidaknya mengerti kalau oksigen itu tidak hidup, katanya. Ia mengaku sangat kecewa dengan pelayanan RSUD Tanjung Balai, dan ia menduga perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak rumah sakit dikarenakan menggunakan fasilitas BPJS. Ia mengaku, sejak siang hingga anaknya meninggal dunia malam hari, tidak ada pelayanan yang diberikan secara ramah oleh pihak rumah sakit. Pas anak saya meninggal dunia saja, kami meminta untuk menggunakan ambulans, tetapi tidak ada katanya. Kami bawa anak kami pulang dengan menggunakan sepeda motor, katanya. Mana supir ambulannya? Tak tengoknya begini, mayat berjalan begitu saja. Ini pelayanan Tanjung Balai itu. Nah, ini ambulan dan dibayarnya supirnya. Minyak di sini. Tak juga anda membawakan orang udah meninggal. Ia berharap, ada perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan di Kota Tanjung Balai yang menurutnya sangat tidak memuaskan. Menanggapi hal itu, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Tanjung Balai akhirnya buka suara. Melalui Kepala Tata Usaha, RSUD Kota Tanjung Balai, Dr. Andrew Sitorus, pelayanan sudah dilakukan oleh dokter spesialis anak untuk menangani sang bayi. Sama sekali berbelasungkawa atas berpulangnya anak kita yang usianya 5 bulan tersebut. Ya. Jadi yang kami perlu klarifikasi, pasien datang ke rumah sakit Tanjung Balai dengan keluhan sesak napas. Setelah diperiksa oleh dokter UGD, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter spesialis anak dengan kompetensinya, maka diputuskan anak tersebut harus dirujuk ke rumah sakit Medan. Dirujuk ke ruangan ICU anak, PICU namanya. Karena apa? Karena menurut dokter spesialis, anak tersebut berpotensi akan gagal nafas. Tidak lagi sesak nafas, melainkan berpotensi gagal nafas. Ya. Namun, karena satu dan lain hal, keluarga belum bersedia pada saat tersebut, yang dibuktikan dengan penandatanganan penolakan dirujukan pada siang hari. Selama perjalanan perawatan, kondisi sang anak semakin sore semakin menurun.
Sehingga, dokter jaga yang saat itu menganjurkan harus segera dilakukan rujuk dan baru disetujui rujuk, ujarnya. Katanya, proses melakukan rujuk harus melalui beberapa sistem yang dimana rumah sakit penerima harus mengkonfirmasi menerima pasien. Namun, setelah mendapatkan kamar, sang anak sudah tidak dapat tertolong dan meninggal dunia di RSUD Tanjung Balai. Untuk diketahui bersama, proses rujukan itu harus ada kepastian rumah sakit yang dituju di Medan. Proses itu dinamakan proses sistem rujukan terpadu. Kita dari rumah sakit mendapatkan kabar menjelang malam hari, setelah maghrib, mendapatkan baru ada tersedia tempat tidur atau ruangan ICU untuk si anak. Kita sudah persiapkan, namun Tuhan berkata lain, si anak dipanggil sekitar jam 20 malam. Setelah kematian tersebut, disinilah kericuhan terjadi. Keluarga merasa tidak dilayani kenapa lama sekali. Padahal, kami sudah melakukan secara maksimal, tidak mungkin kami tidak melayani pasien, katanya. Menurutnya, kalau tidak ada rumah sakit yang menerima dan pasien dibiarkan untuk pergi tanpa konfirmasi rumah sakit yang menerima, maka pasien tidak akan mendapatkan kepastian di Kota Medan. Terkait ambulans yang disinggung dalam video tersebut, Andrew menampik tidak memberikan fasilitas ambulans untuk korban. Kalau fakta di lapangan, merekalah yang membawa sendiri pasien tanpa ada basa-basi. Tidak mungkinlah rumah sakit tidak mengeluarkan fasilitasnya, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.